نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwata Islam, membicarakan tentang amalan-amalan penebus dosa adalah merupakan perbincangan para malaikat, karena disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku melihat Allah dalam satu riwayat Al-Barihah tadi malam, itu dalam mimpi, fi ahsani suratin, di dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Fakultu, lalu aku berkata, kata Rasulullah, la adri, aku tidak tahu. Fawada'allahu kaffahu baina katifai, maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundaku, kata Rasulullah. Hatta wajadtu burdaha atau bardaha baina sadiyai, sehingga aku mendapatkan dinginnya itu di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard, maka aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Faqala li, lalu Allah Ta'ala berfirman lagi, ya Muhammad, atadri fima yaqtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Qultu fil kafarati wad darajat. Rasulullah bersabda tentang amalan-amalan penebus dosa dan amalan-amalan yang mengangkat derajat. Subhanallah, ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit sana yaitu seputar kafarat, amalan-amalan yang menebus dosa. Ini menunjukkan ini perkara yang sangat mulia sekali. Sampai-sampai para malaikat berbincang-bincang, sampai-sampai para malaikat bersengketa tentang amalan-amalan kafaratu dzunub, ya, amalan yang menebus dosa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita pun juga perhatian kita kepada amalan-amalan ini, hendaknya kita ya betul-betul memperhatikan. Mengapa demikian? Karena digugurkannya dosa itu adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Kita sangat membutuhkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat, keselamatan itu ketika diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak diampuni dosanya, artinya dia akan kekal dalam api neraka. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Berarti kalau Allah tidak mengampuni, artinya dia akan kekal dalam api neraka. Maka dari itulah Rasulullah SAW, seorang nabi yang paling mulia, yang diberikan oleh Allah keistimewaan di padang mahsyar dengan asyafa'atul uzma, disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya kaum mukminin nanti mendatangi Nabi Adam alaihissalatu wassalam.
Apa kata kaum mukminin? Ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapaknya manusia. Khalaqakallahu biyadaihi. Allah telah menciptakan engkau dengan dua tangannya langsung. Fashfa' lana ila rabbik. Maka mintalah syafaat kepada Rabbmu untuk kami, wahai Adam. Nabi Adam berkata, nafsi, nafsi. Dahulu aku pernah berbuat dosa, silakan kalian pergi kepada Ibrahim, kepada dalam satu riwayat kepada Nuh. Maka kaum mukminin berkata, wahai Nuh, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Dan Allah telah menjadikan engkau sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Ternyata Nabi Nuh pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Apa kata kaum mukminin? Anta khalilullah, engkau kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa. Apa kata kaum mukminin? Anta kalimullah, engkau adalah orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Tapi Nabi Musa pun juga tidak mampu. Pergilah kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian kaum mukminin berkata, anta kalimatullah wa ruhuhu. Ya, engkau wahai Isa adalah kalimat Allah dan rohnya. Tapi Nabi Isa pun juga tidak bisa melakukannya. Akhirnya mereka pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kaum mukminin? Anta abdun qad ghafarallahu laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Engkau hamba yang telah Allah ampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Bayangkan. Nabi Adam diberikan keistimewaan apa tadi? Allah menciptakan langsung dengan tangannya. Nabi Nuh keutamaannya apa tadi? Rasul yang pertama dan disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur. Nabi Ibrahim disebutkan tadi keutamaannya apa? Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Musa apa keutamaannya tadi? Kalimullah, yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nabi Isa apa keutamaannya? Kalimatullah. Ketika Rasulullah SAW, beliau Nabi yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, ternyata gelar beliau, keistimewaan beliau, abdun qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Luar biasa. Ternyata sebutan untuk Rasulullah, padahal beliau manusia yang tertinggi, adalah hamba yang telah diampuni dosanya. Oleh karena itulah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat pun dahulu memandang amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa itu adalah merupakan perkara-perkara yang besar. Maka ya akhul Islam, membahas penebus dosa adalah perkara yang sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita manusia tak lepas dari dosa. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah khata', pasti banyak berdosa. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa ya? Siapapun di antara kita yang sudah pernah bertaubat kepada Allah, dan kita selalu bertaubat kepada Allah, tak pernah ada yang berkata, saya sudah taubat sampai detik ini tidak pernah berbuat dosa. Saya yakin tidak ada itu. Kita bertaubat hari ini, mungkin besok kita jatuh lagi kepada dosa. Lusa kita bertaubat kepada Allah, mungkin setelah itu kita akan berbuat dosa lagi. Demikian ya akhwal Islam. Maka kita hendaknya berusaha bagaimana caranya agar dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Apa saja amalan yang bisa menebus dosa? Yang paling agung, yang paling besar, bahkan ini kuncinya, pokoknya, itu tauhidullah jalla wa ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwasanya
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bihi syai'a la ataituka biqarabil maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau bila datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, bayangkan, kemudian engkau bertemu denganku, yaitu meninggal dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Luar biasa. Ternyata orang yang wafat di atas tauhid, wafat dalam keadaan ia tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan ia memiliki dosa sepenuh bumi, ternyata Allah mengatakan aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Bayangkan. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, yusahu birajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang akan dipanggil di hadapan seluruh manusia. Fatu'radu lahu 99 sijillan. Lalu kemudian akan ditampakkan kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatan itu sejauh mata memandang, isinya dosa dan dosa. Masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada si hamba ini, atunkiru hadza hai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Si hamba berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamat katabatul hafizun, apakah malaikat yang mencatat amalmu telah menzalimi kamu? Maka si hamba ini berkata, la ya Rabb. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udhur, atau kamu punya udhur? Si hamba kembali berkata, la ya Rabb, tidak ya Allah. Ini si hamba sudah yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Maka Allah berfirman, bala innalaka indana hasanah, ya, engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, lalu dikeluarkanlah, kata Rasulullah, sebuah kartu. Kartu itu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Si hamba ini rupanya sewaktu hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Si hamba ini berkata, ya Rabb, madhil bitaqa binisbati litilka sijillat. Ya Rabb, apa hebatnya satu kartu yang kecil ini dibandingkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang. Allah berfirman, innaka la tudzam, kamu tidak akan dizalimi. Lalu dibawakanlah timbangan, disimpan 99 catatan itu dalam satu neraca, dan satu kartu yang bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah disimpan dalam neraca yang satunya lagi. Apa yang terjadi, Pak? Fatashatis sijillat, 99 catatan itu menjadi ringan. Wasaqulatil bitaqah, dan kartu la ilaha illallah itu menjadi berat. Maka Allah pun mengampuni dosa-dosa dia. Luar biasa. Maka dari itulah kata para ulama, semakin sempurna tauhid seorang hamba, semakin mampu ia menghancurkan dosa. Tapi semakin kurang sempurna tauhid seorang hamba, semakin ia lemah untuk menghancurkan dosa-dosa. Maka ya akhi, a'azani Allah wa iyyakum, adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kelemahan tauhid mereka, sehingga tauhid itu tidak mampu untuk menggugurkan dosa-dosa, sehingga harus digugurkan dosanya dengan api neraka. Na'udzubillah, sallallahu salamata wal afiyah. Akhal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ini penebus dosa yang pertama, bahkan ini yang paling agung.
Bahkan ini kuncinya, ini pokoknya, pelajari baik masalah tauhid. Karena luar biasa pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya akhi, amalan penebus dosa yaitu as-shalah, salat. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Ya. Kata Rasulullah SAW, Rasul memberikan perumpamaan, masalus salawatil khams, perumpamaan solat 5 waktu, kata Rasulullah. Kamathari nahrin jarin ghamrin bibabi ahadikum, itu seperti sungai yang mengalir dengan deras di depan atau di dekat pintu rumah salah seorang dari kalian. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan salat 5 waktu bagaikan apa, Pak? Bagaikan sungai yang mengalir di depan pintu. Fayaktasilu fihi 5 marrat. Lalu orang ini setiap harinya mandi 5 kali. Hal yabqa fiha min darat, kira-kira kotorannya tersisa nggak, Pak? Tidak tersisa. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah sholat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil saja atau juga menggugurkan dosa besar? Jumhur ulama mengatakan sholat 5 waktu hanya menggugurkan dosa kecil saja. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams kafaratun lima bainahun majtunibatil kabair. Salat 5 waktu itu, kata Rasulullah SAW, menggugurkan dosa yang ada di antara keduanya selama dosa besar ditinggalkan. Kata jumhur, ini hadis menunjukkan bahwa salat 5 waktu itu hanya menggugurkan dosa kecil, tidak dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan salat 5 waktu pun menggugurkan dosa besar. Dalilnya hadis yang kita bawakan tadi, Pak. Perumpamaan salat 5 waktu itu, kata Rasulullah, seperti apa? Seperti air sungai yang mengalir dengan deras. Lalu kemudian ia mandi di sungai tersebut 5 kali. Mungkinkah kotoran-kotoran yang kecil bersih sementara kotoran yang besar tidak bersih? Kata Syekh Albani, tidak mungkin. Justru hadis ini menunjukkan bahwa sholat 5 waktu pun bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Kalau ada amalan lain yang bisa menghancurkan dosa besar, Pak, yang itu statusnya bisa dikatakan di bawahnya sholat. Apa itu? Melempar jumroh Aqabah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan-amalan haji, bagaimana pahalanya, di antaranya Rasulullah ditanya tentang apa keutamaan melempar jumroh Aqabah. Apa kata Rasulullah? Wa amma ramyuka lil jimar, adapun kamu melempar jumroh, maka setiap lemparan yang kamu lemparkan itu menggugurkan satu dosa besar. Kalau melempar jumroh saja bisa menggugurkan satu besar, bagaimana sholat 5 waktu tidak menggugurkan dosa besar? Dan pendapat yang kedua ini yang dibela oleh Syekh Albani rahimahullah dan dirajihkan oleh beliau, bahwa sholat 5 waktu bukan hanya menggugurkan dosa kecil, akan tetapi menggugurkan dosa apa? Dosa besar. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ar-rajul yusalli, wudi'at dhunubuhu fawqa ra'sihi." Fi riwayatin fawqa katifihi. Apabila seseorang berdiri salat,
maka dosa-dosanya itu akan disimpan di atas kepalanya, dalam satu riwayat di atas pundaknya, kata Rasulullah. Fa idza raka', apabila ia ruku', tanatharat khatayah, maka dosa-dosanya akan berguguran. Masya Allah. Apabila ia berdiri lagi, akan dikembalikan, artinya dosa-dosanya kembali disimpan lagi. Fa idza sajad, apabila dia sujud, kembali dosanya berguguran lagi. Atas dasar hadis inilah Abdullah bin Umar lebih merojihkan lebih panjang ruku dan sujud dibandingkan berdiri. Memang terjadi ikhtilaf para ulama mana yang lebih utama dalam sholat, memperpanjang berdiri atau memperpanjang ruku dan sujud. Madhabnya Abdullah bin Umar adalah hendaknya lebih diperpanjang ruku dan sujud. Alasannya, kata Ibnu Umar, karena itulah di saat ruku dan sujud semakin banyak digugurkannya dosa-dosa kita. Akan tetapi madhab jumhur mengatakan bahwasanya yang paling utama dalam sholat adalah memperlama berdiri. Kenapa? Karena yang pertama Nabi bersabda, afdalus sholati tulul qunut. Sholat yang paling utama, kata Rasulullah, tulul qunut, yaitu yang paling panjang berdirinya. Yang kedua dari perbuatan Rasulullah ternyata secara praktik bagaimana? Berdirinya jauh lebih panjang. Rasulullah pernah sholat malam, dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Bayangkan, dalam satu rakaat. Maka dari itu, wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat jumhur bahwasanya yang paling utama adalah memperpanjang berdiri. Ya, Allahu a'lam. Kemudian ya akhi, di antara amalan penebus dosa itu berwudu. Ketika kita sebelum sholat kita berwudu, karena ya akhi, hadis-hadis yang menyebutkan tentang orang yang berwudu itu berguguran dosa-dosanya, alhamdulillah masyhur di kalangan kaum muslimin. Di antaranya hadis riwayat Muslim, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat khatayahu min jasadih hatta takhruja min tahti affarih. Siapa yang berwudu lalu ia memperbagus wudunya, maka akan keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya tersebut, dari anggota wudunya itu, sampai-sampai ia keluar dari bawah jari-jarinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bayangkan Pak, kalau kita mencuci wajah, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mata kita, mulut kita. Ketika kita mencuci tangan, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan kita, Masya Allah. Ketika kita mengusap kepala, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kepala kita. Ketika kita mencuci kaki, demikian pula. Masya Allah, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk menjaga wudhu kita, ya akhi. Rasulullah bersabda, wala yuhafidh alal wudu illal mu'min. Tidak ada yang bisa menjaga wudunya kecuali siapa? Kecuali mukmin, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya sampai-sampai akhi, amalan yang diandalkan oleh Bilal bin Rabah itu setiap kali hadas berwudu. Dalam hadis riwayat Bukhari, dan ini lafaz Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Hai Bilal, tolong kabarkan kepadaku amalan yang paling kamu harapkan, yang kamu amalkan dalam Islam. Artinya apa? Apa andalan amalanmu, hai Bilal, yang paling kamu harapkan dalam Islam, hai Bilal? Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Karena aku masuk surga, lalu aku mendengar suara terompah kakimu di depanku di surga. Masya Allah. Apa kata Bilal, ya Rasulullah,
ma ahdatsu hadatsan qatt. Tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan salat 2 rakaat. Rupanya inilah yang menyebabkan Bilal masuk ke dalam surga. Dia menjaga wudunya, Pak. Bayangkan setiap antum hadas kentut, setiap antum hadas buang air, langsung berwudu. Berapa banyak dosa yang akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum punya perut yang suka error, Pak, alhamdulillah. Ya. Memperbanyak wudu itu. Di antara amalan yang menggugurkan dosa, akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, yaitu haji dan umroh. Dan hadisnya masyhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuh." Siapa yang haji dan ia tidak berkata kotor saat hajinya, dan ia tidak berbuat dosa besar saat hajinya, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh siapa? Oleh ibunya kembali. Alhamdulillah. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW didatangi 2 orang sahabat dari Ansor. Sudah Isya ya? Hah? Baik. Setelah Isya insyaallah kita lanjutkan. Ya, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kemudian ya akhi, di antara amalan penebus dosa itu saum, berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang puasa Ramadan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang siam Ramadan karena iman dan ihtisab yaitu talabul ajr, berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang puasa hari Arafah, yaitu bahwa ia tukafir sanatal madiyah was sanatal muqbilah, bahwasanya puasa Arafah itu menggugurkan setahun sebelum dan setahun sesudah. Nabi juga bersabda tentang puasa Asyura, bahwa itu tukafiru sanatal madiyah, menggugurkan dosa setahun yang lalu. Maka ini sesuatu yang Masya Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, "Alaika bis saum fa innahu la mithlalah." Hendaklah kamu bersaum, berpuasa, karena puasa itu tidak ada tandingannya, kata Rasulullah SAW. Jadi ibadah yang tanpa tanding itu, kata Rasulullah, itu ibadah saum. Kemudian diantara dosa penebus, amal penebus dosa itu sedekah, baik yang wajib berupa zakat ataupun yang sunnah. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khafi'ah kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan apa? Air. Subhanallah. Dan sesuatu yang luar biasa, akhi, ternyata Rasulullah memperbanyak sedekah waktu itu bulan Ramadan. Kenapa? Karena saum itu junnah, bagaikan perisai dari api neraka. Sedangkan sedekah itu pemadam.
Kalau antum punya perisai tapi tidak punya pemadam, kurang kuat. Kalau punya pemadam tapi tidak punya perisai juga bisa masih terbakar. Tapi ketika kita mempunyai perisai dan kita mempunyai pemadam, maka ini sesuatu yang dahsyat sekali untuk menggugurkan dosa. Makanya itu diantara rahasia yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Rajab. Kenapa Rasulullah SAW memperbanyak sedekah itu di mana? Di bulan Ramadan. Sebagaimana Ibnu Abbas mengatakan demikian, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan penembus dosa itu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Bayangkan, ternyata orang yang banyak berzikir disediakan oleh Allah dua perkara. Yang pertama yaitu ampunan Allah, yang kedua itu pahala yang besar, luar biasa. Sebutkan dalam riwayat Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, man qala subhanallah, siapa yang mengucapkan subhanallah, kutibat lahu 20 hasanah, akan ditulis untuk dia 20 kebaikan. Wa hufat anhu 20 khafi'ah, digugurkan darinya 20 dosa. Wa kutibat lahu wa rufi'at lahu 20 darajah, dan ditulis untuk dia 20 derajat. Jadi kalau dia mengucapkan subhanallah, ditulis berapa? 20 kebaikan, digugurkan berapa? 20 kesalahan, dan diangkat berapa? 20 derajat. Siapa yang mengucapkan takbir, sama kata Rasulullah. Siapa yang mengucapkan tahlil, sama kata Rasulullah. Dan siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, akan ditulis untuk dia 30 hasanah, 30 kebaikan. Subhanallah, ketika kita ucapkan subhanallah sekali saja sudah menggugurkan 20 kesalahan. Bayangkan, itu baru sekali. Bagaimana kalau antum terus berzikir kepada Allah selama setengah jam misalnya? Siapa di antara kita yang pernah berzikir terus setengah jam? Ya, ketika macet di jalan, atau sedang nyupir, atau sedang bermotor, lisan antum selalu basah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Berapa banyak dosa, berapa banyak kesalahan yang telah Allah gugurkan. Luar biasa. Dan itu Masya Allah ringan sekali, Pak. Bahkan tidak ada amal yang paling ringan dari ini. Berapa menit antum mengucapkan subhanallah? 1 detik. Semua kita mampu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi sekali ucapkan subhanallah, Allah gugurkan 20 dosa. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara amalan penggugur dosa, pergi menuju masjid untuk salat berjamaah. Pergi menuju masjid untuk apa? Ya, untuk salat berjamaah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang masyhur yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, salatul rajul fil jamaah tafdulu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi bi 25 darajah. Salat seseorang berjamaah di masjid lebih utama dibandingkan dengan sholat dia sendirian di rumah atau di pasarnya 25 kali lipat.
wa dzalika annahu idza tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu. Yang demikian itu apabila ia berwudu di rumahnya dan ia memperbagus wudunya. Thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa shalah. Kemudian ia keluar menuju masjid, tidak ada niat kecuali untuk salat. Lam yakhtu khutwah, tidaklah ia melangkah satu langkah, illa hutat anhu khati'ah wa rufi'at lahu darajah, kecuali akan digugurkan satu kesalahan dan akan diangkat satu derajat. Iya, bayangkan satu langkah. Rumah antum ke masjid berapa meter, akhi? 50 meter. Satu langkah antum berapa? 1 meternya berapa langkah? 3 langkah. Berarti 3 kali 50 berapa? 150. Bulak balik berapa? 300. Itu baru satu kali sholat. Kali 5 kali sholat berapa? Subhanallah. Luar biasa kan? Dan para sahabat dulu, para salafus soleh kalau pergi ke masjid langkahnya diperkecil. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak ada bedanya antara langkah lebar dengan langkah kecil. Dalam satu riwayat begitu. Falyuqarrib aw liyuba'id. Silahkan ia jauhkan langkahnya ataupun ia pendekkan langkahnya, pahalanya sama. Berarti yang lebih untung yang mana, Pak? Pendekkan langkahnya. Maka kalau 1 meter antum 1 langkah, rugi. Iya. 1 meter ya setidaknya 3 langkah lah. Kalau rumah antum 100 meter, bayangkan pulang pergi 600 kebaikan ditulis oleh Allah, 600 keburukan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tidak, Pak? Wallahi luar biasa. Makanya orang yang pergi ke masjid itu, Pak, dijamin dan sudah disaksikan oleh Allah keimanannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Alhamdulillah. Makanya orang yang datang ke masjid itu akan Allah sambut seperti seseorang menyambut temannya yang sudah lama tak bertemu. Dalam satu riwayat yang dihasankan Syekh Albani, ya, ketika seseorang pergi ke masjid, Rasulullah bersabda apa? Tabashbashallahu lah. Maka Allah tergopoh-gopoh untuk menerima orang ini. Sebagaimana seseorang menerima temannya yang sudah lama tak ketemu. Dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah orang yang pergi ke masjid itu zairullah, pengunjung Allah. Dan sudah hak Allah atas orang yang dikunjungi untuk menghormati yang mengunjunginya. Makanya ya akhi, jangan malas untuk melangkahkan kaki kemana? Ke masjid. Wallahi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dosa amal penggugur dosa ya akhi, sabar menghadapi musibah. Ketika kita sedih, ketika kita lelah, ketika kita merasa sakit, semua itu menggugurkan dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala hazanin, wala adha, wala gham, hatta syaukah yashakuha, illa kafarallahu biha min khatayah." Tidak ada satupun musibah yang menimpa seorang muslim, baik rasa lelah, capek, ya. Demikian pula kegundahan dan kegelisahan. Demikian pula kesedihan. Demikian pula kesakitan. Sampai-sampai duri yang menancap di kakinya saja itu sudah menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Antum sedih aja, Pak, menggugurkan dosa. Orang beriman, Masya Allah. Galau aja menggugurkan dosa.
Ya. Makanya orang yang beriman itu Masya Allah, subhanallah ya akhul Islam, azan ya Allah ya. Antum lagi jalan tahu-tahu nendang batu, aduh sakitnya minta ampun, itu sudah menggugurkan dosa. Bahkan kalau antum melihat akhwat, setelah melihat langsung nabrak tembok gitu ya, itu kebaikan ya akhi. Allah masih menginginkan kebaikan sama antum. Sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang sahabat di jalan bertemu dengan sahabiat, yang sahabiat ini dulunya seorang pelacur. Lalu sahabat ini karena melihat sahabiat ini, tahu ini dulu pelacur, digodanya oleh sahabat ini. Maka sahabiat ini berkata, "Mah, qad ja'ana Allah bil Islam." Jangan seperti itu, kita sudah Islam ini. Sahabat ini langsung sadar. Tapi kemudian apa yang terjadi? Si sahabat ini ngeliatin terus saja. Pas balik tembok, Pak, ceduk. Akhirnya dia datanglah ke Rasulullah dan menceritakan kejadian itu. Apa kata Rasulullah? Anta mimman aradallahu bika khaira. Allah masih menginginkan kebaikan buat kamu. Ya. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjalalahu al-uqubata fid dunya, kata Rasulullah. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat sanksinya di dunia. Antum pergi ke mall, di mall ngeliatin akhwat-akhwat, wah, makhluk-makhluk halus yang luar biasa. Pulang sampai rumah pusing kepala antum, aduh. Ya. Kok pas saya pulang dari mall kok kepala saya pusing? Alhamdulillah. Allah masih menginginkan kebaikan buat kita ya. Allah ingin gugurkan dosa-dosa kita dengan ditimpa musibah-musibah dalam hidup ini. Makanya kalau kita ditimpa musibah, bersyukur. Artinya Allah masih menginginkan kebaikan buat kita. Antum ditimpa sakit, bersyukur, karena itu artinya Allah masih menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Makanya dalam satu riwayat yang lain Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk seseorang, Allah berikan musibah dalam hidupnya. Musibah pada dirinya berupa sakit, musibah yang menimpa istrinya, musibah yang menimpa anaknya, musibah yang menimpa ibunya, yang musibah yang menimpa hartanya, atau yang musibah yang menimpa rumahnya. Semua itu menggugurkan dosa. Alhamdulillah, kalau sabar. Tapi kalau nggak sabar ya tidak menggugurkan dosa. Yang ada kerugian ya akhwal Islam, azan ya Allah wa yakum. Kemudian di antara penggugur dosa doa kafaratul majlis, dan ini menggugurkan dosa yang kita lakukan saat kita bermajlis ngobrol. Kata Rasulullah, man jalasa jalsatan fakathura laghathuh faqala qabla an yaquma min majlisi dzalik subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik. Siapa yang duduk di sebuah majlis dan ia banyak ngomongnya, ngobrol, kadang kan kalau lagi ngobrol Pak tak terkontrol, apalagi kalau ngomongin akhwat atau poligami, wah udah rame. Iya. Kadang kita bercanda tapi ternyata tidak terasa menyakiti hati. Maka kata Rasulullah, siapa yang duduk di sebuah majelis dan ia banyak bicaranya, maka kemudian sebelum ia bangkit dari majelis itu dia mengucapkan ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaika, kecuali akan diampuni dosa-dosa yang ia lakukan di majelis tersebut. Berarti doa kafaratul majelis itu bukan hanya diucapkan setelah majelis ta'lim, umum setiap majelis, terlebih majelis obrolan yang terkadang obrolan kita ngalor ngidul yang nggak ada manfaatnya. Itu ya sangat bermanfaat sekali ya akhul Islam, azadnya Allah wa iyyakum. Sebab kalau kita ternyata duduk di majelis ngobrol dan ternyata di majelis ngobrol tersebut kita tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, tidak pula menutup dengan doa kafaratul majelis, kata Rasulullah, pertama itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Yang kedua, ia bangkit dari majelis bagaikan bangkai keledai. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, ma jalasa qaumun majlisan la yadhkuruna Allah ta'ala fi wa la yusalluna 'alan nabi illa kanat 'alaihim tirah yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah majelis, ketika mereka duduk-duduk ngobrol itu mereka tidak berzikir kepada Allah, tidak bersalawat kepada Rasulullah, kecuali akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Sehingga sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa majelis yang kosong dari zikir itu jadi dosa. Sebab Rasulullah mengatakan jika Allah mau, Allah akan azab dia, dan jika Allah mau, Allah akan maafkan dia. Dan seperti ini tidak mungkin kecuali untuk dosa ya akhul Islam. Iya. Kemudian diantara amalan penebus dosa yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali setiap di belakang salat 5 waktu. Apa pahalanya? Akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Membaca juga subhanallahi wa bihamdih setiap pagi dan petang 100 kali. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah, luar biasa Pak. Berarti sebetulnya amalan penggugur dosa banyak tidak? Sangat banyak. Ini kasih sayang Allah Pak kepada kita, karena Allah tahu yang namanya manusia itu tidak lepas dari dosa. Maka Allah sediakan kepada kita banyak sekali amalan-amalan untuk menggugurkan dosa. Ini kasih sayang Allah, kasih sayang Allah kepada kita ya. Maka dari itulah pergunakan ya akhi amalan-amalan tersebut untuk betul-betul menggugurkan dosa, supaya kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita tidak membawa dosa. Iya. Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan masih banyak lagi. Ada sekitar 35 amalan penebus dosa sebetulnya. Iya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.